Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamaria, NIM 200631110047 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotik dan konfigurasinya. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak apa yang dimaksud dengan mikrotik? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Mikrotik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router. Network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Nah, mikrotik ini cocok digunakan oleh ISP provider, hotspot, dan warnet. Untuk sejarah mikrotik di Indonesia sendiri itu, pada saat itu pemakaian antena omni di dunia WLAN sempat tidak dianjurkan karena sangat berpotensi terhadap berbagai gangguan hingga pada akhirnya kepopuleran mikrotik menyebar juga di tanah air Indonesia. Mikrotik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada tahun 2001, yaitu di Yogyakarta melalui Citra Web oleh Veles Riyadi dengan kawan-kawan. Kemudian terus meluas menjadi sebuah solusi merah untuk membangun ISP, terutama yang berbasis WLAN. Nah, keberhasilan mikrotik ini merouting dunia merupakan sebuah contoh bahwa semua orang juga bisa untuk membantu user untuk dapat mengakses ke dunia maya, terutama dalam membangun infrastrukturnya. Nah, untuk fungsi mikrotik sendiri itu terdapat banyak fungsi, yaitu yang pertama, pengaturan koneksi internet dapat dilakukan secara terpusat dan memudahkan untuk pengolahannya. Konfigurasi LAN dapat dilakukan dengan hanya mengendalikan PC mikrotik router saja. Nah, untuk memblocking situs-situs terlarang dengan menggunakan mikrotik ini, sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Dapat digunakan untuk pembuatan PPOE server. Nah, ini dapat digunakan sebagai billing hotspot sehingga memudahkan dalam memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Nah, jenis-jenis mikrotik itu ada dua, yaitu mikrotik router OS dan mikrotik router board. Nah, untuk mikrotik router OS ini, mikrotik router OS merupakan versi mikrotik dalam bentuk perangkat lunak atau software yang digunakan dan dipasang pada komputer atau PC dengan menggunakan CD. Nah, mikrotik router OS ini sebuah sistem operasi perangkat lunak yang dibuat khusus untuk network router yang mencakup berbagai fitur di dalamnya, yaitu untuk membuat IP wireless network. Nah, ada beberapa fitur di dalamnya, yaitu ada routing, hotspot, dan server, DHCP server, firewall, NAT, web proxy, address list, dan lain-lain. Nah, untuk mikrotik router OS ini didesain secara khusus untuk memberikan kemudahan bagi para user dan administrasinya yang dapat dilakukan dengan menggunakan Windows aplikasi. Nah, di sini biasanya lebih umum menggunakan aplikasi Winbox. Selanjutnya, jenis mikrotik yang kedua itu routerboard. Nah, mikrotik routerboard ini jenis mikrotik embedded atau produk dari mikrotik yang mana merupakan salah satu jenis mikrotik dan sistem pemakaiannya. Nah, mikrotik ini berupa hardware supaya bisa menjalankan fungsi router mikrotiknya. Fungsi penggunaan routerboard yaitu dapat menjalankan fungsi router tanpa harus tergantung pada PC karena fungsi router sudah ada routerboardnya. Ukuran routerboard lebih kecil daripada PC yang diinstal pada router OS dan juga lebih kompak serta lebih hemat listrik hanya menggunakan adapter. Nah, fitur-fitur mikrotik itu ada banyak. Salah satunya ada address list, asynchronous, bonding bridge, data rate, management, DHCP, hotspot, dan lain-lain. Nah, untuk kelebihannya dan kelemahan mikrotik itu pastinya ada. Nah, untuk kelebihannya itu lebih hemat biaya karena hanya lisensi router board jauh lebih mudah dibanding router OS. Lebih hemat listrik, match, misal RB750, konsumsi listrik hanya 2, watt saja. Tidak ribet untuk menginstal, cukup menyalakan setting maka router sudah bisa digunakan. Cocok sebagai router yang beban kerjanya kecil hingga menengah untuk yang berat dan membeli router spek tinggi, terutama harga yang tinggi. Kelemahannya ini, spek hardware-nya terbatas. Nah, kurang bagus bila digunakan sebagai web proxy internal. Bila ada kerusakan di hardware yang tidak parah, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau parah, terpaksa beli yang baru dan tidak bisa diperbaiki. Nah, konfigurasi mikrotik kita dapat menggunakan Telnet, SSH, dan Winbox. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan konfigurasi mikrotik pada aplikasi Winbox. Untuk menginstal dan mengkonfigurasi mikrotik, di sini saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama VirtualBox dan Winbox. Nah, yang pertama kita masuk ke VirtualBox, kita buat mikrotiknya, kita klik baru, terus kasih nama dengan mikrotik.
lalu kita skip atau lanjut, terus lanjut sampai finish. Jika sudah, kita atur pada pengaturan. Untuk penyimpanan, jangan lupa sebelumnya kita sudah menginstal software Mikrotik 6.33 ISO. Lalu kita masukkan, dan selanjutnya kita ke jaringan. Untuk jaringan yang pertama, itu adaptor pertama kita isi dengan adaptor terbridge. Untuk adaptor 2 kita isi dengan adaptor hanya host. Jika sudah, kita mulai. Nah, pada tampilan ini adalah tampilan awal untuk menuju penginstalan Mikrotik. Cukup kita klik A, lalu I. Nah, ada perintah Y atau No. Nah, itu kita klik Y sampai penginstalan Mikrotik. Jika sudah, jangan lupa centang Mikrotiknya itu di unmute. Jika sudah, kita enter. Lalu, jika sudah itu, maka Mikrotik akan berhasil terinstall. Nah, untuk ke Winbox, kita cukup melakukan atau mencocokkan MAC address yang ada pada jaringan Mikrotik di adapter pertama. Jika sudah kita konekkan, maka Mikrotik sudah berhasil atau terhubung pada aplikasi Winbox.